Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita ikuti video dari sang Habib berikut ini. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Bohong. Habib ini telah bohong atau membohongi orang-orang Nahdiyin. Di mana letak bohongnya? Dia mengatakan bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib walaupun tidak berilmu. Ini kebohongan, pasti bohong. Dia hanya ingin dimuliakan tanpa mempunyai ilmu. Itu tidak bisa. Kenapa? Dia telah bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Di sana Allah menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah dari kalian semua adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bukan orang-orang yang bergelar Habib. Apalagi Habib sudah diketahui bukan keturunan Rasulullah. Mustahil. Karena apa? Yang mereka klaim datuk dari para habaib yaitu Ubaidillah mempunyai saudara tiga, Muhammad, Ali, dan Husain. Muhammad, Ali, dan Husain ini di kitab abad ke-6 ini ada sejarahnya. Sampai abad ke-7, 8, 9 baru ketambahan satu yang namanya Abdullah, dan tidak ada sejarah eksternalnya kecuali yang dibikin sendiri. Secara logika itu tidak masuk akal, perlu diteliti. Setelah diteliti ternyata benar. Secara tes DNA mereka habaib Ba'alwi di Indonesia ataupun internasional itu haplogrupnya G, berarti mereka itu orang Yahudi. Kalau mereka orang Yahudi, mustahil menjadi keturunan Rasulullah, sebab keturunan Rasulullah secara internasional itu tes DNA-nya adalah J1, sedangkan mereka itu G. Sebagaimana yang telah dilakukan tes DNA oleh Najwa Shihab, mereka itu bukan keturunan Arab. Jadi memang bukan keturunan Rasulullah. Lantas tidak perlu mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah, sebab mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu adalah taruhannya keimanan kalian, akidah kalian. Kalau sudah ada dalil yang menyatakan kalian bukan keturunan Rasulullah, lantas kalian para habaib tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah dan yang lainnya termasuk tes DNA, berarti kalian telah menasabkan diri kalian kepada Rasulullah SAW, dan ini hukumnya adalah haram. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga para muhibbin menjadi sadar bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia bukan keturunan Rasulullah, dan semoga para habaib ini menyadari bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah SAW. Faqih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Faqih Muqaddam, ila hadrati Faqih Muqaddam. Itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Jadi siapa yang dapat bisa membuktikan Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu, atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Faqih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya.
namanya baru dikonstruksi, dipabrikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad ad-Difari dengan Faqih Muqaddam, itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad ad-Difari, Faqih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini perdebatan dialektika antara Faqih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali As-Sakran, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Ghurrar, kemudian oleh ulama-ulama Ba'lawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad ad-Difari. Itu semua dilakukan tidak ada tujuan lain selain untuk menyeakankan bahwa sosok Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Faqih Muqaddam tidak pernah ada di alam dunia ini. Referensi bahwa kitab Sajarah Mubarakah adalah problematik. Ini bagaimana Kiai menjawabnya? Ya salah lah kalau Hanif Alatas mengatakan kitab Sajarah Mubarakah kitab yang sempurna, tidak problem. Itu salah. Berarti dia udah menyerah. Kalau Hanif Alatas masih mengatakan Sajarah Mubarakah problematis, itu berarti masih ada struggle for life dari dirinya dan Ba'lawi. Dan kita hargai itu. Silakan saja. Makanya saya menantang untuk bisa sama-sama kita bicara tentang Sajarah Mubarakah. Manuskripnya ada di Turki. Jelas dikatakan itu namanya kitab Sajarah Mubarakah. Jelas ditulisnya, ada angka tahunnya 597 Hijriah. Yang menulisnya pun Syamsuddin itu ada ditulisnya pada tahun sekian, ada di situ. Dan hari ini ada di mana? Terupdate ada di Turki, di perpustakaan Sultan As-Salis di sana. Jadi tidak ada yang disembunyikan, itu semuanya bisa diakses dan bisa ditaruh di meja ilmiah untuk sama-sama kemudian diperiksa bersama-sama. Tapi kalau dalil-dalilnya Ba'lawi, ada katanya kitab dalam buku Rumel Abbas itu. Footnote-nya ada, footnote-nya di bawah saya baca, dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu artinya apa? Artinya bisa ada, bisa tidak, bisa palsu, bisa asli, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Maka silahkan kepada yang sudah punya bukunya Ba'lawi itu, Keabsahan Nasab Ba'lawi, lihat setiap manuskrip tentang bahwa ada di abad ke-7, abad ke-6 Ba'lawi sudah disebut, semuanya dokumen pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.